Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Praja Hanian Saka dengan NPM 2124-2007. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu materi yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, yaitu pada topik kewarganegaraan Indonesia. Salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah adanya penduduk atau penghuni suatu negara merupakan semua orang pada suatu waktu mendiami wilayah negara atau wilayah tersebut. Mereka secara sosiologis lazim dinamakan rakyat dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa, persamaan, dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah ada penduduk tetap. Penduduk tetap maksudnya warga negara bukan sekedar penduduk. Tidak mungkin ada negara kalau penduduknya berwarga negaraan lain atau yang biasa disebut dengan orang asing. Ada wilayah tertentu. Setiap negara memiliki wilayah atau teritorial yang nampak nyata dengan batas-batas yang dapat dikenali baik dalam arti faktual maupun yuridis. Ada pemerintahan, yaitu alat-alat kelengkapan yang menjalankan negara dan pemerintah kemampuan untuk mandiri, melakukan hubungan dengan negara lain. Dan adapun perbedaan orang asing dengan warga negara terletak pada kedudukan hak dan kewajiban yang dimana isi kependudukannya itu ialah yang pertama, hanya warga negara mempunyai hak-hak politik, misalnya hak memilih dan atau dipilih. Yang kedua, hanya warga negara mempunyai hak diangkat menjadi jabatan negara. Menurut Undang-Undang Darurat RI yang termuat dalam Lembaran Negara 1955 nomor 33 tentang kependudukan di Indonesia, orang asing yang menjadi penduduk negara Indonesia adalah jika dalam selama menurut AS-HIKA mendefinisikan warga negara sebagai terjemah dari citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang dan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat tertentu yang orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum misalnya akta kelahiran, surat pernyataan bukti, dan lain sebagainya. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Kewargaan dalam arti sosiologis ini tidak ditandai dengan ikatan hukum, tapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, ikatan tanah, air. Dengan kata lain, ikatan lahir, penghayatan warga negara bersangkutan. Pada dasar status kewarganegaraan, seseorang memiliki dua aspek, yaitu aspek hukum di mana kewarganegaraan merupakan suatu status hukum kewarganegaraan, khususnya di bidang publik, yaitu dimiliki warga negara yang tidak dimiliki orang asing. Contohnya yaitu adalah hak pilih aktif dan pasif, sedangkan warga negara misalnya kewajiban membela negara dari serangan negara lain. Dan yang kedua, aspek sosial di mana warga negara merupakan suatu keanggotaan suatu negara tertentu, yaitu sekumpulan manusia yang terikat suatu dengan lain karena suatu kesatuan bangsa. Kehidupan sosial budaya serta kesadaran
nasional. Sehubungan dengan itu, guna mempertegas siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia, Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2006 menegaskan sebagai berikut. Warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atas hukum. Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang keenam, anak yang terlahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Yang kedelapan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau biasa disebut dengan belum kawin. Yang kedelapan, anak yang lahir di wilayah tersebut yang pada waktu lahir tidak jelas statusnya atau status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang kesembilan, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang kesepuluh, anak yang baru lahir wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tolak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ke-11, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negaraan Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang ke-12, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan kemudian ayah atau ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Jelas bahwa masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang bersifat prinsipal dalam kehidupan bernegara. Tidak mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa adanya warga negara. Baik, mungkin ini penjelasan singkat saya tentang kewarganegaraan Indonesia. Mohon maaf jika saya salah pengucapan atau pengejaan dalam kalimat ataupun kata tersebut. Saya Praja Hani menyampaikan terima kasih atas waktunya. Terima kasih.